Selamat datang kembali. Kita sering banget dengar kalau kunci sukses itu spesialisasi. Jadilah yang terbaik di satu bidang yang sempit. Betul. Kedengarannya masuk akal banget kan? Tapi pernah nggak Anda berhenti sejenak dan bertanya, kalau memang spesialisasi itu sehebat itu, kenapa nggak semua orang jadi ahli super spesifik? Mhm. Kenapa masih ada tukang serabutan? Apa sebenarnya yang jadi rem dari mesin produktivitas ini? Hari ini, kita akan bongkar jawabannya lewat satu bab kunci dari mahakarya Adam Smith, The Wealth of Nations. Dan jawabannya itu sebenarnya simple banget tapi dampaknya luar biasa. Kata Adam Smith, rem utamanya adalah luasnya pasar. Luasnya pasar. Gampangnya gini deh, Anda bisa saja jadi orang paling jago sedunia dalam membuat, katakanlah, sekrup khusus untuk kacamata vintage. Tapi kalau di seluruh kota Anda cuma ada 3 orang yang pakai kacamata itu, Ya, ya percuma. percuma. Iya, keahlian super Anda nggak akan bisa dipakai buat menafkahi keluarga. Punya mobil Formula 1 tapi sirkuitnya cuma jalanan gang sempit, gitu. Analogi yang pas sekali. Oke, biar konsep ini lebih nempel, di dalam sumber kita ada satu contoh yang bagus banget. Kita diajak jalan-jalan ke sebuah desa terpencil di dataran tinggi Skotlandia. Coba Anda bayangkan suasananya. Udaranya dingin, rumah-rumah terpencil, dan ya akses kemana-mana susah. Di sana hiduplah seorang pandai besi. Betul. Dan pandai besi ini kalau dia fokus, punya kemampuan yang luar biasa. Smith menghitung, seorang pengrajin yang terampil itu bisa menempa sekitar 1.000 paku dalam sehari. Sehari 1.000 paku. Kalau dia kerja katakanlah 300 hari setahun, itu artinya 300.000 paku. Produktivitas yang masif. 300.000 paku. Tapi disinilah masalahnya muncul kan? Nah itu dia. Di desa terpencil itu kebutuhan akan paku baru mungkin cuma 1.000 biji. Dalam setahun. Setahun penuh? Itu hasil kerja dia dalam 1 hari. Persis. Lalu sisa 299 hari kerjanya dia mau ngapain? Keahliannya yang hebat dalam membuat paku jadi ya percuma. Karena pasarnya sudah jenuh. Dia nggak bisa jadi spesialis pembuat paku. Oke. Jadi apa yang terjadi? Dia terpaksa jadi generalis. Pagi hari mungkin dia memperbaiki cangkul tetangganya, siangnya membuat beberapa paku yang dipesan, sorenya mungkin membetulkan engsel pintu. Jadi tukang serabutan? Jadi tukang serabutan bukan karena dia mau, tapi karena keadaan yang memaksa. Dan ini ironis ya. Di mata para tetangganya di desa, dia mungkin dianggap sebagai orang yang paling hebat, paling serba bisa. Wah, si John bisa benerin apa saja. Pahlawan desa. Tapi dari kacamata ekonomi makro, kondisi ini justru adalah tanda keterbelakangan, bukan kemajuan. Keterpaksaan untuk jadi generalis itu adalah gejala dari pasar yang sempit. Tepat sekali. Sumber kita juga menyebutkan profesi lain, misalnya tukang kayu di desa. Karena pasarnya kecil, dia nggak bisa cuma jadi spesialis pembuat lemari. Nggak bisa. Dia harus bisa semuanya. Bikin meja, kursi, kusen pintu, mengukir hiasan, bahkan sampai membuat gerobak dan rodanya. Satu orang mengerjakan semuanya. Coba kita bandingkan dengan kondisi di kota besar yang pasarnya luas. Di sana, setiap keahlian itu bisa jadi profesi sendiri. Oh ya, bener juga. Ada spesialis pembuat lemari, ada spesialis pengukir kayu, ada spesialis pembuat roda. Masing-masing bisa fokus mengasah keahliannya jadi lebih efisien, dan semuanya bisa hidup makmur dari spesialisasi itu. Oke, jadi jelas masalah utamanya adalah isolasi dan pasar yang sempit. Kalau begitu kuncinya pasti konektivitas kan? Bagaimana caranya orang di zaman dulu bisa menyambungkan pasar-pasar kecil yang terisolasi ini menjadi satu pasar raksasa? Disinilah Adam Smith menunjuk pada satu faktor yang jadi pengubah permainan dalam sejarah peradaban. Transportasi. Transportasi. Dan yang paling revolusioner pada masanya adalah transportasi air. Coba kita lihat argumen geografisnya yang sangat menarik. Kenapa peradaban di sekitar Laut Mediterania atau di Eropa bisa berkembang begitu pesat? Kenapa tuh? Karena mereka punya akses ke jalan tol air, Laut Mediterania, Laut Baltik, ditambah lagi sungai-sungai besar yang saling terhubung, semuanya menciptakan jaringan transportasi yang murah dan efisien. Seberapa efisien memangnya? Jauh sekali bedanya. Bayangkan, satu kapal layar pada masa itu bisa membawa muatan yang setara dengan ratusan gerobak yang ditarik kuda. Wow! Biayanya jauh lebih murah. Waktunya jauh lebih cepat. Ini membuka segalanya. Tiba-tiba,
Hasil panen anggur dari satu wilayah bisa dijual ke kota lain yang jaraknya ratusan kilometer. Dan sebagai gantinya, mereka bisa membeli kain tenun yang bagus. Jadi pasar-pasar kecil itu melebur ya? Melebur menjadi pasar regional yang besar. Sumber kita lalu mengontraskan ini dengan kondisi di benua lain seperti pedalaman Afrika dan Asia. Di sana geografi menjadi penghalang. Betul. Sungai-sungainya mungkin ada, tapi letaknya berjauhan dan tidak menciptakan jaringan yang terintegrasi. Benua Afrika misalnya tidak punya laut dalam seperti Mediterania yang menjorok jauh ke daratan. Benar, itu yang memungkinkan perdagangan maritim mencapai pedalaman. Bahkan sungai yang sangat besar pun bisa kehilangan potensinya. Contoh kasus Sungai Danube di Eropa itu menarik sekali. Oke. Sungai ini kan panjang sekali, melewati banyak kerajaan dan negara bagian, Bavaria, Austria, Hungaria. Tapi justru karena itu potensinya tidak maksimal. Kenapa? Karena tidak ada satu kekuatan politik pun yang menguasai seluruh alirannya sampai ke Laut Hitam. Wah, jadi ini bukan cuma soal geografi alam ya. Politik juga bisa jadi bendungan yang menghambat arus perdagangan. Tepat. Negara di bagian hilir bisa saja dengan mudah memblokir atau mengenakan pajak yang tinggi pada barang-barang dari negara di hulu. Ah, oke. Akibatnya, sungai besar yang seharusnya menjadi pemersatu pasar malah terpecah-pecah oleh batas-batas politik. Ini menunjukkan bahwa hambatan itu bisa datang dari alam, bisa juga buatan manusia. Tapi ada detail menarik lagi. Ternyata, di sumber itu disebut juga soal Mesir kuno, India, dan Tiongkok. Kemakmuran mereka yang luar biasa itu konon bukan datang dari perdagangan luar negeri, melainkan dari navigasi internal. Internal ya? Sistem sungai mereka yang masif seperti Sungai Nil, Gangga, dan Yangtze sudah cukup untuk menciptakan pasar domestik yang sangat luas. Ini menegaskan lagi bahwa kuncinya adalah konektivitas, entah itu keluar atau ke dalam. Benar sekali. Tanpa konektivitas yang murah dan efisien, sebuah negara besar sekalipun pada dasarnya hanyalah kumpulan desa-desa kecil yang terisolasi. Dan di sana, semua orang kembali terpaksa menjadi generalis untuk bertahan hidup. Oke, jadi masalah transportasi sudah mulai terpecahkan, pasar sudah mulai terhubung, harusnya semua sudah lancar dong, spesialisasi bisa berkembang pesat. Tapi ternyata Belum. masih ada satu lagi biang kerok yang bikin perdagangan macet. Betul. Dan ini masalah yang lebih mendasar, yaitu pada mekanisme pertukarannya sendiri. Sebelum ada uang, orang menggunakan sistem barter. Dan sistem ini seperti yang digambarkan dalam sumber, seringkali tersumbat dan terhambat. Tersumbak dan terhambat. Ini memunculkan masalah klasik yang istilahnya keren, tapi sebenarnya logis banget. Kebetulan keinginan ganda, atau double coincidence of wants. Oke, coba jelaskan dengan contoh yang ada di sumber itu, tentang si tukang daging. Oke, bayangkan ada seorang tukang daging. Dia punya banyak sekali daging segar untuk dijual. Di seberang jalan ada pembuat roti dan pembuat bir. Oke, Keduanya sangat ingin membeli daging dari si tukang daging. Seharusnya transaksi mudah terjadi kan? harusnya ya. Tapi masalahnya, si tukang daging hari itu ternyata sudah punya stok roti dan bir yang cukup untuk kebutuhannya seminggu ke depan. Dia nggak butuh. Dia tidak butuh apa yang mereka tawarkan. Dia mungkin sedang butuh sepatu baru, tapi si pembuat roti dan bir tidak bisa membuat sepatu. Apa yang terjadi? Gagal. Pertukaran gagal. Mandek. Wah, ini kalau dipikir-pikir absurd juga ya. Jadi, seorang pembuat roti paling hebat di dunia pun bisa kelaparan di tengah tumpukan rotinya sendiri. Betul. Hanya karena orang yang punya barang yang dia butuhkan, kebetulan lagi nggak pengen makan roti. Pasar secara efektif menyusut jadi sangat kecil, bahkan di tengah kota yang ramai. Persis. Anda tidak hanya harus menemukan orang yang mau barang Anda, tapi orang itu juga harus punya barang yang Anda mau pada saat yang bersamaan. Wah, repot sekali. Ini hambatan yang luar biasa. Bisa Anda bayangkan repotnya membayar pajak ke kerajaan pakai katakanlah 50 ekor ayam. Kantor pajaknya butuh kandang raksasa bukan berangkas. Sistem ini sangat tidak efisien. Nah, dari kekacauan dan ketidakefisienan inilah, akhirnya lahir salah satu inovasi terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Uang. Tepat. Uang adalah teknologi yang berfungsi sebagai pelumas bagi roda perdagangan yang macet. Uang memecahkan masalah kebetulan keinginan ganda secara total. Si tukang daging sekarang bisa menjual dagingnya ke siapa saja yang punya uang. Lalu uang itu bisa dia pakai untuk membeli sepatu dari pengrajin sepatu kapanpun dia mau. Perdagangan jadi lancar. Lancar jaya.
Sumber kita mencatat bagaimana peradaban-peradaban kuno secara independen menemukan solusi ini, walau mediumnya beda-beda. Orang Sparta pakai batangan besi, Romawi kuno pakai tembaga. Dan bangsa-bangsa pedagang yang kaya, seperti biasa, pakai emas dan perak. Selalu emas dan perak. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua ini untuk Anda, pelajarannya sangat kuat. Spesialisasi itu adalah mesin kemakmuran, tapi pasar adalah bahan bakarnya. Bahan bakarnya, betul. Dan bahan bakar itu tidak akan bisa mengalir kalau pipa transportasinya tersumbat. Dan cairan pelumasnya yaitu uang tidak ada. Tanpa pasar yang luas, mesin itu akan mati. Dan ini bukan cuma pelajaran sejarah ekonomi abad ke-18. Prinsip ini relevan banget, bahkan mungkin lebih relevan lagi di zaman kita sekarang. Oh iya, Coba pikirkan internet. Internet pada dasarnya adalah jalur air versi modern kita. Sebuah sistem transportasi untuk informasi, barang, dan jasa yang nyaris tanpa biaya menghubungkan miliaran orang secara instan. internet sebagai jalur air. Spesialis restorasi satu model jam tangan antik dari merek tertentu. Nggak mungkin. Pasarnya dijamin terlalu kecil. Anda mungkin cuma akan menemukan satu pelanggan di seluruh kota Anda. Tapi hari ini, berkat internet, seseorang bisa membangun bisnis yang sangat sukses dari keahlian super spesifik itu. Kenapa? Kenapa? Karena pasarnya sekarang adalah seluruh dunia. Internet menghubungkan dia dengan kolektor di Tokyo, penggemar di New York, dan museum di London yang mencari jasanya. Jadi bukan cuma soal tukang reparasi jam ya? Bukan cuma itu. Coba pikirkan. Seorang seniman komik di Bandung yang hidup dari donasi para penggemarnya di seluruh dunia lewat platform seperti Patreon. Iya, banyak sekarang. Atau seorang tutor bahasa Sanskerta langka yang mengajar murid dari 5 benua berbeda lewat Zoom. Atau bahkan pengembang yang membuat plugin super spesifik untuk satu jenis perangkat lunak saja. Dulu ini semua fiksi ilmiah. Betul. Sekarang itu adalah model bisnis yang valid. Prinsip luasnya pasar tetap sama, hanya saja teknologinya telah mengubah skalanya secara radikal. Ini bikin saya mikir. Adam Smith bilang batas-batas politik bisa membatasi pasar secara artifisial, seperti yang terjadi pada Sungai Danube itu. Kalau sekarang, Sungai Danube di zaman kita ini apa ya? Apa cuma tarif dan regulasi perdagangan antar negara? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Tentu tarif dan regulasi adalah contoh yang jelas. Tapi mungkin bendungan modern itu lebih subtil. Gimana tuh? Jangan-jangan sungainya itu sendiri, yaitu platform digitalnya yang punya aturan main. Misalnya algoritma di sebuah marketplace online yang menentukan produk mana yang muncul di halaman depan. Oh, Atau aturan di App Store yang menentukan aplikasi mana yang boleh dijual dan dengan komisi berapa. wah benar juga. Itu kan secara efektif bisa menentukan siapa yang boleh berlayar dengan lancar dan siapa yang tenggelam kan? Tepat. Itu adalah bentuk pembatasan pasar dengan cara yang sangat modern, yang mungkin bahkan tidak disadari oleh banyak orang. Persis. Jadi pertanyaannya menjadi lebih dalam. Apa saja bendungan buatan, baik itu regulasi pemerintah, aturan platform, atau bahkan norma budaya, yang saat ini justru sedang mengerem laju inovasi dan spesialisasi di zaman kita. Nah, itu dia, sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.